Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah akhirnya nakama, full detail manga One Piece chapter 1119 itu sudah tersebar luas tuh. Keriuhan chapter One Piece 1119 sudah benar-benar membuat kita tuh berdetak kagum. Kenapa? Bagaimana sang robot kuno itu kembali pula muncul dan mengajar guru Valkyrie nih. Dia juga mengatakan ada sebuah pesan, Emmet dan Joy Boy. Well, apa maksudnya kira-kira itu? Sepertinya ini akan terhubung kepada sesuatu yang penting ya. Luffy sendiri juga sudah melemparkan guru Marcus Mars itu entah kemana jauhnya tuh. Kombinasi itu antara Franky, Sanji dan juga Jewelry Bonnie sangat menarik di sana. Di sisi lain, siaran langsung dari Dr. Vegapunk itu berjalan lagi teman-teman. Semua orang masyarakat dunia baru itu benar-benar bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di sana keadaan menjadi sangatlah kacau. Para Vegapunk itu bekerja ekstra menghadapi Vegapunk Yolk si pengkhianat sendiri. Sementara dari kubu Luffy itu mereka tuh harus dihadang Gorosei meskipun mereka mengalami situasi sulit yang serupa pula. Nah ini akan sangat menarik teman-teman. Yuk kita bahas keseruan chapter 1119 terbarunya itu. Kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, One Piece chapter 1119 ini mendapatkan judul yang terasa asing nih, Emmet. Well, apakah maknanya ini merujuk kepada bangsa tertentu atau bahasa tertentu? Sepertinya sih iya teman-teman, tapi masih tak menutup kemungkinan ada nama asli dari sang robot kuno itu sendiri. Dari sini daripada bagian pembuka diperlihatkan kelanjutan lagi ya, dimana Yamato itu masih berkeliling di negeri Wano Kuni itu. Ada sesuatu hal yang kurang mengenakan di sana. Di sana ada beberapa bocil-bocil membenci Kaido lalu melempari batu kepada Yamato sendiri. Kayak mungkin mereka tuh tahu ya hubungan antara Kaido dan Yamato. Dia sedang melakukan perjalanan ke distrik Kibi tersebut. Dari sana ceritanya dimulai. Chapter ini diawali dengan kelanjutan drama sengit yang terjadi di laboratorium Egghead sendiri nakama. Di sana Kaku itu sudah dilepaskan dari gelembung tersebut karena Stacy itu menginginkannya. Namun reaksi Kaku itu sendiri malah marah karena kata-kata terakhir yang dibicarakan Stacy kepada Edison adalah teman. Dia kemudian berkata, "Jangan membuatku tertawa, Stacy," ucap dari si Kaku itu sob. Dia mengatakan pada Stacy untuk segera pergi dan meninggalkannya sebelum Rob Lucci tiba di tempat tersebut. Ya meskipun sekarang rival Kaku ini memang manusiawi banget nih sih, meskipun bagian dari CP0. Untuk Rob Lucci memang gak diperlihatkan dalam chapternya ini. Yang menarik adalah wajah Kaku ini tidak berkaca-kaca cuy. Di sana dia terlihat ingin meneteskan air matanya dan dia telah dibebaskan oleh Stacy yang dianggap sekarang menjadi pengkhianat pemerintahan dunia. Scene kemudian berpindah ke sebuah pesisir pantai timur laut pulau di sana. Di sana para raksasa bersorak gembira untuk Luffy dan juga Bonnie yang berubah tersebut. Sementara itu di sana ada Saints Marcus Mars nih. Guru Zed tersebut kemudian berkata bahwa para raksasa dan dua Nika itu hanyalah transformasi palsu salah satunya. Itu bisa terjadi karena kekuatan buah iblis Toshinomi milik Jewelry Bonnie. Nah disinilah Marcus Mars itu kemudian berkata seperti ini, "Woi kalian jangan besar kepala, hanya bisa berubah seperti itu." Mars kemudian terbang menyerang kapal bajak laut Elbaf itu dengan sebuah serangan api dari mulutnya. Di sana Luffy itu berubah menjadi balon raksasa untuk menahan serangan api tersebut nih. Memang ada adegan lucu di sini nih, Luffy itu terlihat kesakitan tetapi dia itu berhasil menahan api tersebut. Nah ini demi melindungi kapal Elbaf itu, Luffy sendiri itu kemudian mengangkat tangannya itu dan dia itu meraih kedua sayap Gorosei Mars tersebut. Di sana ada momen menarik teman-teman. Kepala dan rambut Luffy itu terlihat terbakar akibat serangan dari Mars itu. Namun wujud Luffy dalam mode itu malah terlihat badas menyeramkan banget tuh. Dia kemudian berbicara dengan Sanji dan yang lainnya. Kalian dengar, monster-monster ini tuh dapat pulih tidak peduli seberapa banyak kita menyerang, dan satu-satunya cara untuk menangannya itu adalah dengan melemparkan mereka sejauh mungkin. Luffy berkata seperti itu. Dia kemudian meminta bantuan dari Bonnie, Sanji, Franky yang menyerang tubuh balonnya dengan segala hal yang mereka miliki. Jelas dong di sana Bonnie kaget. Tapi oke, baiklah, semuanya mengikuti rencana Luffy itu. Sanji telah menggunakan teknik Ifritnya, Franky dengan teknik Strong Impact miliknya itu, sedangkan Bonnie dengan teknik Tokudai Nika itu.
pam, sepukulan besar itu terjadi di sana. Efek itu membuat gabungan serangan yang mengenai punggung Luffy, dan di sana Luffy sebenarnya berteriak kesakitan karena mereka menggunakan haki juga tuh. Ini menarik. Kira-kira siapa nih yang menggunakan haki di antara ketiga orang itu? Apakah Bonnie, teman-teman? Wah, ini menarik untuk dituju kebenarannya sih. Tubuh Luffy itu semakin besar dan mendorong Mars ke arah perut raksasanya itu. Dia kemudian berkata, "Gomu gomu down balon." Serangan itu langsung buat Saint Marcus Mars terlempar melintasi lautan. Wow, itu jauh banget. Di sana memang sepintas ada kilatan di langit saat Marcus Mars menghilang ya. Setelah Mars terlempar itu, jelas dong kapal Elbaf sendiri siap untuk segera berlayar ke sana. Dia lebih sempat mencari Usopp. Di mana dia si Usopp itu? Sanji mengatakan mereka akan terlambat. Di sini memang ya tidak diperlihatkan situasi kelompok Nami, Zoro, Jinbe maupun Gorosei Nasjuro itu. Tetapi Atlas memberitahu Sanji bahwa yang lainnya itu harus pergi lebih dulu dan melakukan sesuatu. Dia juga beritahu Lily dengan cara berkomunikasi bahwa York itu mampu melacak gerakan mereka sekarang. Dia lalu berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Tiba-tiba scene berubah di sana nih. Kita dibawa pada sebuah robot kuno raksasa yang bangkit itu, dan juga Denden Mushi di dalamnya pun ikutan terbangun. Siaran milik Vegapunk berlanjut lagi. Kita mendengar ya beberapa kata-katanya, tapi memang tetap ada sedikit gangguan di sana. Di dalam transmisi tersebut ada sebuah informasi. Hal yang diwariskan disebutkan sebagai sebuah kehendak. Dia berharap bahwa pesan itu juga sampai kepada mereka semuanya. Di sini informasi itu memang cukup membingungkan ya sob, karena pesan siaran yang muncul itu pun juga terdengar putus-putus. Di sana juga diperlihatkan banyak sekali reaksi orang-orang di seluruh dunia baru melihat bagaimana Vegapunk itu muncul kembali. Bahkan di Pulau Walker Island sendiri, kelompok Big Mom itu, kata Kuri dan para tentaranya, mereka bertanya-tanya siapa yang dibicarakan Vegapunk dan apakah maksudnya semua ini. Panel lain di sana itu langsung berpindah sekarang nih di koran informasi dunia. Nah, dimana kita melihat Morgan sendiri terkejut ketika melihat siaran langsung Vegapunk kembali tersambung lagi. Akhirnya kita bisa melihat ya reaksi mereka itu terhadap pesan dari Vegapunk. Namun karena Denden Mushi untuk berkomunikasi tidak ada di sana, dia tak akan sadar siaran itu berlangsung lagi. Nah, tak lama kemudian kita beralih pada Pulau Egghead kembali teman-teman, bahwa York sadar siaran itu berlangsung lagi. Dia berkata kepada para Gorosei bahwa satu-satunya cara menghentikan siaran langsung itu secara permanen adalah dengan cara menghancurkan Denden Mushinya itu. Di sana dengan cepat Saint Jupiter memerintahkan agensi Perpol dan Seraphim ke kapal angkatan laut. Kemudian Jupiter menyedot kembali kapal raksasa Elbaf, di mana Luffy kembali ke pantai untuk menuju wajahnya Jupiter untuk menghentikannya. Namun ada sosok yang berlari melewatinya dan melompat ke kapal Elbaf. Itu adalah Gorosei Valkyrie teman-teman. Waduh, gawat nih. Di sana dia melewatinya dan melompat ke kapal Elbaf itu sendiri. Mereka semua khawatir ya, dan itu sangat kuat sekali, berbahaya loh. Nah, mereka semua khawatir ya, dan mereka berkata, dia itu sangat kuat sekali, itu sangatlah berbahaya. Bonnie juga sudah terlihat berubah lagi kemudian wujud bocilnya itu setelah pukulan gabungan tadi. Bonnie mengatakan, kebebasan itu sangatlah melelahkan ya. Di sana Bonnie dan Luffy juga menyadari bahwa sesuatu datang dari bawah air itu, ternyata itulah sang robot kuno yang mengingat suaranya dari Joy Boy. Dia terlihat seperti mengatakan kata Joy Boy kan. Sang raksasa itu menjadi salah satu momen terbaik dalam chapter kali ini. Dia robot kuno yang muncul itu langsung dengan badas meninju wajah Gorosei Valkyrie dan mematahkan salah satu gigi taring raksasanya. Di sana ada sebuah informasi seperti ini yang mengejutkan teman-teman. Dengar Emmet, ketika waktunya tiba kau harus ucapkan itu Joy Boy. Semua orang terkejut melihat aksi sang robot kuno itu. Kita melihat Dory dan Brogy di sana juga kaget ya. Sedangkan Luffy sendiri terlihat matanya berkaca-kaca. Dia mengatakan Dory dan Brogy itu bahwa robot itu sudah bergerak. Keriuhan benar-benar terjadi di chapter kali ini. Nah, ke depan keseruannya itu akan lebih badas lagi teman-teman, karena beberapa Gorosei tersisa mereka pasti akan mengeluarkan pertempuran terbaik mereka masing-masing dalam final ending Egghead ini. Apakah mereka bisa selamat untuk segera pergi ke Elbaf para kubu Mugiwara, atau ada sebuah plot twist tambahan? Sementara itu sang robot kuno sepertinya nih akan banyak disoal pada kelanjutan chapternya ke depan kan, karena informasi mengenai Emmet sendiri adalah hal yang harus dikulik lebih jauh.
Apakah memang Emmet itu adalah bahasa Ibrani yang artinya pejuang, atau itu merujuk kepada nama robot kuno itu sendiri? Who knows? Kira-kira apakah Joyboy sendiri tahu ya apa maksudnya tentang semua hal ini? Well, itu menarik sih untuk kita nantikan kebenaran tersebut. Sepakat nakama semuanya? So, terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya nakama, dan Joyboy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.